Cik, cik. Shalom. Shalom. Bang tadi cik. Cik. Oke. Dari ini all dari kecil.
Shalom. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kembali di Gereja HKBP Kebayoran Lama di minggu pertama September ini. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa, kalau pada sore hari ini Tuhan, Kau masih menyertai setiap langkah kami ya Bapa yang ingin beribadah di tempat ini ya Bapa, dari rumah kami masing-masing ataupun jemaat-Mu yang berada di rumah ya Bapa, yang melihat secara live streaming via YouTube ya Bapa. Bapa berkati kami satu persatu Tuhan, dan biarlah kami boleh mendengar firman-Mu pada sore hari ini, dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami Bapa. Jikalau kami sedang sakit ya Bapa, kiranya Kau menjamah kami ya Bapa, karena oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh ya Bapa. Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami mau menyerahkan seluruh ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir, dan berkati juga jemaat-Mu yang hendak ke rumah-Mu ini ya Bapa. Tibakan mereka tanpa kekurangan suatu apapun, agar kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami ya Bapa yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami yang hidup. Amin. Sungguh Allah hadir bagi kita dan Ia akan memberikan berkatnya. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan roh-Mu yang kudus dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan, menikmati setiap hadirat-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu mengalir atas kami Bapa. Karena hanya dekat Allah aku merasa tenang. Marilah kita angkat puji. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dan hanya dekat padamu Tuhan ada kekuatan yang baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dengarlah hukum Tuhan, diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan
akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita angkat pujian dari buku Ende nomor 471. Hupilit Yesus dodongake, lau mangoloi ibana. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kami kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan kami dari pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menembus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kasih yang begitu sempurna telah kita terima dari Tuhan, bukan karena kebaikan kita, tapi hanya oleh kasih karunia Tuhan. Marilah kita angkat pujian, kasih yang sempurna telah kuterima dari-Mu.
Firman Tuhan bagi kita minggu ini diambil dari Yakobus 2 ayat 5 sampai 13. Mari kita baca secara responsor ya. Dengarkanlah, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin, maka justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan. Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbalas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbalas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dengan baik. Amin. Bagaikan air yang disirami tanah gersang, sungguh terasa sejuk dan menyegarkan. Marilah kita angkat pujian, tutur kata, dan jemaat kami ulang untuk bangkit berdiri. Menyegarkan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amang Inang, Naposo, Jemaat Tuhan yang terkasih, HKBP Kebayoran Lama, yang mengikuti tata ibadah kita pada minggu sore ini di gereja dan juga yang mengikuti ibadah kita di rumah. Kami sapa Anda dari altar gereja ini semuanya tanpa kecuali. Shalom. Warta gereja kita pada minggu hari ini, nama minggu kita minggu ke-14 setelah Trinitatis. Tema minggu kita, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Yang tertulis di Evangelis Yesaya 35 ayat 4 sampai 10, atau di Evangelis Yakobus 2 ayat 5 sampai 13. Warta jemaat yang pertama, pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Yasindo Sindu Priastomo Nababan, ST MSc, putra dari Bapak Gunawan Budi Priyono Nababan dan Ibu Astrid Riyama Sri Fakonia Borus Tompul. Alamat Jalan Melati 3, Komplek Jati Kramat Indah, Bekasi. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Dengan Angelia Catherine Boru Simanjuntak, MSc, MSN. Putri dari Bapak Dr. Andus Antonius Simanjuntak dan Ibu Doktoranda Theoria Borus Yombing, MPD. Alamat Kapling Keuangan 4, nomor 22, Ciputat, Tangerang Selatan. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 September 2021, mulai pukul 9 WIB, bertempat di Gereja HKBP Jatiwaringin Resort Jatiwaringin. Warta kedua, peneguhan sidi. Pada hari Minggu 12 September 2021 pukul 10 WIB
akan diadakan acara peneguhan atau angkat sidi untuk tahun ajaran 2020-2021. Karena itu akan dilaksanakan A. Ibadah pemberangkatan dan gladi bersih bersama orang tua pada hari Sabtu 11 September 2021 pukul 15 WIB. Bagian B, bagi pelajar sidi yang belum melengkapi data-data pribadi seperti fotokopi surat baptis, akte lahir, dan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, latar belakang warna merah, agar menyerahkan ke bagian sekretariat gereja. Warta ketiga, kebaktian minggu sesuai dengan keputusan Gubernur DKI nomor 987 tahun 2021 dan koordinasi dengan Satgas COVID-19 Kecamatan Kebayoran Lama dalam sermon Prahalado Rabu 25 Agustus 2021 diputuskan bahwa HKBP Kebayoran Lama akan melakukan kebaktian minggu tatap muka dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Peserta kebaktian maksimal 50 kapasitas dari ruangan gereja. 2. Petugas dan peserta kebaktian wajib menunjukkan bukti telah melaksanakan vaksinasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka HKBP Kebayoran Lama akan membuka kebaktian tatap muka 2 kali ibadah mulai pada minggu hari ini 5 September 2021. Peserta kebaktian berusia 12 tahun ke atas dan dibatasi setiap Banjar 9 orang dengan mendaftar kepada Sintua Banjar masing-masing dan menambahkan informasi tanggal vaksinasi. Mulai hari Minggu 12 September 2021 akan dilaksanakan 3 kali kebaktian di gereja kita ini, yaitu mulai yang pertama, mulai pukul 8 WIB berbahasa Batak dikhususkan untuk usia di atas 60 tahun, yaitu lansia. Yang kedua, pukul 10.30 WIB berbahasa Batak untuk umum. Kebaktian yang ketiga pada pukul 15.30 seperti minggu kita pada sore hari ini berbahasa Indonesia untuk semua jemaat. Ketentuan ini akan dievaluasi mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah. Warta keempat, jemaat pindah. Telah pindah keanggotaan jemaat keluarga dari Bapak Dahler Kambelain Tambunan dan Inang Emi Parida Burusregar Banjarbeni Paninggaran ke jemaat HKBP Jaka Sampurna Bekasi Barat. Kiranya Tuhan memberkati keluarga tersebut. Warta kelima, sermon Lydia dilaksanakan pada hari Senin 6 September 2021 pukul 15 WIB. Nats diambil dari Psalmen 34 ayat 5 sampai 9 yang dipimpin oleh Amang Pendeta Jeffrey Stindaun MTH melalui aplikasi JOM. Warta ke-6, sermon Ama dilaksanakan pada hari Selasa 7 September 2021 pukul 19.30 WIB. Nas firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 13 yang dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Borupardede MTH melalui aplikasi JOM. Warta ke-7, sermon lansia dilaksanakan pada hari Rabu 8 September 2021 pukul 9 WIB pagi. Nas firman Tuhan diambil dari Matius 7 ayat 21 sampai 23 yang dipimpin oleh Amang Pendeta Jeffrey Stindaun MTH melalui aplikasi JOM. Warta ke-8, sermon perempuan akan dilaksanakan pada hari Kamis 9 September 2021 pada pukul 9 WIB pagi. Nas firman Tuhan diambil dari Psalmen 34 ayat 5 sampai dengan 9 yang dipimpin oleh Inang
Pendeta Jojor Boru Pardede MTH melalui aplikasi JOM. Warta ke-9, Sermon Naposobulung dilaksanakan pada hari Kamis 9 September 2021 masuk pukul 19.30 WIB. Nas firman Tuhan diambil dari Nehemia 8 ayat 7 sampai 11 yang dipimpin oleh Amang Pendeta Jeffrey Stindaun MTH melalui aplikasi JOM. Warta ke-10 Sermon Remaja akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 September 2021 pukul 18 WIB yang dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH melalui aplikasi JOM. Warta yang ke-11 Sermon Guru Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 September 2021 pukul 20 WIB yang dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH melalui aplikasi JOM. Warta Jemaat yang ke-12, pendaftaran kelas CD periode 2021 sampai dengan 2022. Gereja HKBP Kebayoran Lama mulai tanggal 15 Agustus 2021 telah membuka pendaftaran kelas belajar CD atau katekisasi untuk tahun ajaran 2021-2022. Dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Usia minimal 16 tahun atau kelas 1 SMA. 2. Mengisi formulir pendaftaran yang diterima dari Sintua Banjar masing-masing. 3. Formulir pendaftaran diserahkan ke sekretariat gereja. 4. Fotokopi akta lahir, akte baptis, dan pas foto berwarna ukuran 4x6, 2 lembar dengan latar belakang warna merah. 5. Melampirkan syarat keterangan dari gereja asal bagi anggota jemaat yang bukan anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama. Warta Jemaat ke-13, doa pemulihan. Maturia Zending, seksi Zending mengadakan doa pemulihan bersama kepada jemaat yang sakit atau isoman melalui aplikasi JOM setiap hari mulai pukul 17 WIB agar jemaat dapat mengikuti. Warta Jemaat ke-14, ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat HKBP Kebayoran Lama mengucapkan terima kasih kepada Nyonya Inang Nyonya Emi Pasaribu Boru Aritonang atas sumbangan gorden untuk rumah dinas pendeta Resort. Non-name atas sumbangan sejumlah uang sebesar 2.500.000 untuk tambahan pengadaan laptop gereja. Untuk Inang Nopianti Borsiahan, terima kasih atas sumbangan sejumlah uang sebesar 1 juta tambahan pengadaan laptop gereja. Demikian Amang Inang jemaat kami sekalian, warta jemaat yang dapat kami sampaikan dari altar gereja kita ini. Warta jemaat yang tidak kami bacakan dapat kita baca di warta jemaat yang ada di tangan kita masing-masing dan juga di warta jemaat elektronik yang dibagikan oleh Sintua Banjar di grup Banjar masing-masing. Tuhan memberkati gereja kita HKBP Kebayoran Lama. Horas. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 730. Saya patau madiriku, ale Tuhan. Saya patau madiriku, ale Tuhan.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang mengikuti ibadah di gereja ini, demikian juga yang mengikuti ibadah di rumah, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita di minggu ke-14 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 35 dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rasa takut adalah suatu pergumulan yang dialami oleh manusia yang bisa menghinggapi siapapun. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak pernah takut. Termasuk saya sendiri pun. Sebagai pendeta saya juga pernah merasa takut. Hidup manusia selalu dihinggapi rasa takut. Karena ketakutan
Karena rasa takut itu adalah akibat dosa. Ketika manusia tidak taat kepada perintah Tuhan, ketika manusia itu Adam dan Hawa memberontak kepada Tuhan dan jatuh ke dalam dosa, hal yang pertama yang mereka alami adalah takut dan bersembunyi dari hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, rasa takut ditimbulkan yang pertama adalah karena rasa bersalah. Karena kita merasa berdosa. Makanya ada peribahasa dalam bahasa Indonesia, berani karena benar, takut karena salah. Dalam menghadapi situasi kehidupan saat ini pun sering kita takut, bahkan condong menjadi putus asa dan apatis. Mungkin kita merasa takut karena kondisi ekonomi yang kita alami sekarang ini akibat dampak COVID-19. Mungkin juga karena rumah tangga yang diancam oleh kehancuran. Atau mungkin kita merasa takut karena pekerjaan yang tidak menentu. Atau mungkin kita merasa takut karena jodoh yang tidak kunjung datang. Apalagi usia yang sudah semakin setiap tahun bertambah, tidak pernah berkurang ya. Bertambah. Ditambah lagi asal ketemu keluarga, ada kumpulan arisan keluarga, ya. Pasti yang ditanya, ya bagaimana, kapan rencanamu, kapan kita pesta. Hal yang menakutkan ya. Sehingga kadang-kadang mungkin ya yang belum menikah dengan usia yang cukup untuk menikah merasa gerah, merasa tidak suka untuk bertemu dengan keluarga tadi. Pasti nanti ujung-ujungnya pasti tanyanya seperti itu. Malas amam, saya nggak mau ikut, takut. Atau mungkin kita merasa takut karena penyakit yang tidak sembuh yang kita alami. Atau mungkin juga kita merasa takut karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Dipisahkan oleh karena kematian. Dipisahkan mungkin karena keterpisahan. Ya mungkin contohnya orang yang berpacaran putus cinta ya. Akhirnya dia trauma, takut untuk menjalin hubungan kembali dengan laki-laki atau perempuan. Menjadi akar pahit baginya. Sehingga dia menjadi takut. Atau mungkin kita hadapi seperti sekarang ini dengan pandemi COVID-19 yang membuat kita ketakutan. Apalagi ada mungkin ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang paranoid ya, parno yang berlebihan. Barangkali selama 2 tahun itu orang tidak boleh ke rumahnya dan dia juga tidak pernah keluar. Ketakutan, mojab. Kalau orang Batak itu bilang mojab ate. Ketakutan.
dan banyak hal mungkin yang membuat kita menjadi takut. Namun saudara-saudara, dalam kondisi demikian, firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini, jangan takut. Kuatkanlah hatimu, katanya. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Seperti topik minggu kita, mengapa kita diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Sebab kita memiliki Tuhan yang baik dan sanggup menyelamatkan kita dari segala macam ketakutan dan pergumulan hidup. Karena apa Bapak Ibu, saudara-saudara? Karena ketakutan yang kedua yang membuat manusia takut adalah karena dia mengandalkan pikirannya untuk mengatasi persoalan hidupnya. Kalau yang pertama tadi karena dia merasa bersalah, dia takut. Yang kedua adalah karena dia mencoba mengandalkan dirinya, mengandalkan pikirannya untuk menyelamatkan dirinya, untuk melepaskan dirinya, untuk menyelesaikan segala persoalan, kesulitan yang kita hadapi. Tapi firman Tuhan mengajak kita pada saat ini, ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang mampu menolong kita, ada Tuhan yang mau bersama kita mengatasi segala pergumulan hidup kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata rasa takut itu ditimbulkan karena kekurang percayaan kita kepada Tuhan. Dengan memberontak karena kurang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Adam. Sehingga dia tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Kita ragu-ragu akan kuasa Tuhan yang mampu menolong kita. Sehingga kita mencoba mengandalkan pikiran kita. Setelah kita tidak mampu, barulah kita menyerah. Mentok, kita angkat tangan, bisa saja menyerah karena memang tadi putus asa. Sehingga dengan demikian seperti yang saya katakan tadi, ketakutan karena kekurang percayaan kita kepada Tuhan, karena keraguan-raguan kita akan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kesusahan, di dalam pergumulan, di dalam kesulitan hidup, kita membutuhkan jalan keluar. Kita membutuhkan solusi. Karena apa? Karena tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Tidak ada persoalan yang tidak ada penyelesaiannya. Ada solusinya, ada jalan keluarnya. Jika kita mau untuk keluar dari persoalan itu, jika kita mau mencari jalan keluar. Itu makanya dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pertolongan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dia sanggup menyelamatkan. Dia sanggup memberikan sukacita yang
sesungguhnya. Bukan sukacita yang ditawarkan dunia ini yang sifatnya sementara. Tapi sukacita yang sesungguhnya. Allah tidak pernah meninggalkan dan melupakan umatnya. Dan Allah sanggup mengubah kehidupan kita dari hal yang menakutkan menjadi sukacita. Itulah yang kita lihat dari firman Tuhan hari ini, di mana firman Tuhan menggambarkan mulai dari ayat 4 sampai ayat 7 tadi, adanya perubahan situasi dan dari hal yang menakutkan menjadi sukacita. Digambarkan di sana tadi mulai dari ayat 4. Ayat 5, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Sampai dengan ayat 10. Digambarkan di sana ketakutan apa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Ketika Allah menubuatkan mereka akan jatuh ke pembuangan Babel karena dosa-dosa mereka. Tapi Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan Allah sendiri yang akan menyelamatkan mereka. Bahwa Tuhan sendiri yang akan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Bahwa Tuhan sendiri yang akan mengubah kehidupan mereka. Luar biasa. Mereka terbuang ke Babel karena dosa mereka. Tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan akan membawa mereka kembali. Kita melihat tidak lebih besar murka Allah. Tidak lebih besar hukuman Allah. Tidak lebih besar amarah Allah dari cinta dan kasih-Nya kepada manusia. Inilah pengharapan bagi bangsa Israel. Ketika mereka nantinya akan kembali dari pembuangan ke Yerusalem dengan segala pergumulan dan ketakutan mereka, tapi Tuhan akan mengubahkan kehidupan mereka. Sukacita yang sangat luar biasa. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalam pembuangan itu selama 40 tahun. Selama 70 tahun mereka di dalam pembuangan itu. Tapi Tuhan akan mengembalikan mereka. Meninggalkan Bonapasogitnya, tanah leluhurnya, tanah perjanjian Allahnya. Sedangkan coba kita bayangkan hanya diwartakan saja kita boleh ya ke gereja hari ini ya. Luar biasa sukacita kita kan? Wah, puji Tuhan kita boleh ke gereja kembali. Yang selama ini hanya mungkin kita lewat live streaming saja, tapi luar biasa. Hanya karena persoalan tidak bisa saja kita ke gereja karena PPKM, ternyata sudah diperbolehkan dengan turunnya angka ya pandemi. Sudah luar biasa sukacita kita. Apalagi hari Minggu sudah 3 kali kita buka ya. Luar biasa sukacita kita. Demikian juga bagi bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah menyelamatkan dan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Allah menyatakan sesuatu perubahan. Perubahan apa yang kita lihat? Perubahan apa yang akan dialami oleh orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan?
Perubahan apa yang ada di dalam hidup kita ketika kita mau kembali kepada Tuhan. Itu yang kita lihat dalam nats ini. Apa yang diubahkan dalam diri kita? Apa yang kita alami dalam kehidupan kita? Yang pertama dikatakan di sana bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan memulihkan keadaan kita seperti pada ayat 5 tadi dan 6. Mata orang buta akan dicelikan, telinga orang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Dan bukan hanya diri kita yang dipulihkan, tapi juga alam dipulihkan. Dikatakan di sana juga pada ayat 6b, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ayat 7, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Keadaan manusia dan alam akan dipulihkan. Tuhan mencelikkan mata orang buta. Ketika kita mau kembali kepada Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, dia akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Dan dia akan membuka telinganya, mendengar siapakah itu Allah yang luar biasa, siapakah itu Yesus yang sangat luar biasa. Sehingga mulutnya akan menyaksikan kebenaran. Orang yang bisu, orang yang tidak mampu menyaksikan kebesaran Tuhan, tapi Tuhan akan mampukan. Mulut orang bisu akan dibuka menyaksikan kebesaran Tuhan dan menyatakan kebenaran di dalam hidupnya. Itu adalah gambaran dikatakan dalam firman Tuhan. Kehadiran Allah dalam hidup kita akan memberikan kekuatan baru bagi orang yang letih lesu dalam menghadapi pergumulan dan persoalan hidup. Allah memberikan kekuatan bagi orang yang lututnya hampir goyah, yang kakinya lumpuh, seolah-olah dia tidak sanggup lagi berjalan, meneruskan perjalanan hidupnya, tapi Tuhan mampukan. Ketika dia mau kembali kepada Tuhan, Tuhan mampukan dia berjalan dengan kaki yang kokoh, meneruskan perjalanan hidupnya, menjalani kehidupan ini. Dan orang yang tawar hati, tahu tawar hati kan? Tawar hati itu seperti ini contohnya. Gimana ya? Apakah pandemi ini akan berlalu? Atau ini yang akan kami hadapi, dunia ini hadapi? Ya tawar hati. Sudahlah, kalau memang seperti ini kehidupan, ya udahlah, jalani aja lah apa adanya. Seolah-olah dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Pasrah. Ya, tawar hati. Atau mungkin dia jadi mundur dari apa yang bisa dia lakukan. Udahlah, apapun katanya, karena PPKM, karena pandemi, cukuplah pelayanan kita di gereja itu hanya melalui live streaming saja. Tawar hati. Kita tidak tahu sampai kapan ini. Orang yang tawar hati dikatakan di sini, tapi memberi keberanian dan kekuatan bagi mereka yang tawar hati, yang mengalami ketakutan. Firman Tuhan mengajak kita dalam hal ini tadi. Janganlah ketakutan itu yang lebih menguasai hatimu dan pikiranmu dari
iman percayamu kepada Tuhan. Itu yang mau dikatakan. Kalau saya katakan tadi, rasa takut akibat dosa, manusia pasti pernah merasa takut, bahkan selalu dibayang-bayang ketakutan. Tapi jangan rasa takutmu itu melebihi dari kuasa Tuhan di dalam hidupmu, iman percayamu kepada Tuhan. Salah enggak Inang Pendeta takut? Oh, tidak salah. Tapi jangan itu melebihi keyakinanmu kepada Tuhan. Tapi mari rasa takutmu itu mengarahkanmu untuk berpikir positif supaya kamu hati-hati. Supaya kamu tidak berbuat semaumu. Kan itu secara etika sosialnya. Tapi jangan itu melebihi dari iman percayamu kepada Tuhan. Karena kita katakan tadi, kenapa rasa takut? Karena kita mencoba mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita. Karena itu jangan takut. Bukan karena COVID kita mati ya. Oh, bukan. Tapi rancangan Tuhan untuk hidupnya dia harus mati karena mengalami penyakit COVID. Ada kok orang mati tidak karena penyakit COVID. Banyak kok yang sembuh dari penyakit COVID. Ya. Jadi bukan karena COVID kita mati, tapi limitnya sudah tiba ya. Jadi limit kita itu ada. Hanya kita nggak tahu sampai kapan ya. Dan itu rahasia Tuhan. Bagaimana cara kita menghadapi kematian itu juga kapan, di mana itu rahasia Tuhan. Karena itu makanya dikatakan waspadalah, berjaga-jagalah. Karena kita tidak tahu kapan harinya Tuhan. Hanya waspada dan berjaga-jaga, bukan dikatakan takut. Ingat waktu Yesus lahir di Bethlehem, malaikat mengatakan, jangan takut, aku membawa berita sukacita kepadamu. Telah lahir bagimu juru selamat di kota Bethlehem. Yesus datang ke dunia ini, yaitu untuk mencabut, untuk menghilangkan, untuk mengusir rasa takut kita. Supaya rasa takut itu tidak menguasai hati dan pikiran kita. Dan yang kedua, apa yang kita lihat dalam firman Tuhan, kehadiran Allah dalam hidup kita membawa kerukunan dan kedamaian. Kita lihat tadi pada ayat 9 dan ayat 10, di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan lihat pada ayat 7b juga dikatakan, di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Memberikan kedamaian. Tempat singa, serigala, tumbuh tebu dan pandan. Bisa bersahabat dengan alam, kedamaian, bisa bersahabat dengan siapa saja. Ada kerukunan, ada kedamaian. Kehadiran Allah membawa keharmonisan. Orang yang bermusuhan bisa duduk bersama, bagaikan tadi singa, tidak ada lagi yang mengganggu kehidupan mereka. Jadi orang yang sudah dipulihkan Tuhan, yang sudah diselamatkan Tuhan, ya, yang mau kembali kepada Tuhan, hidupnya penuh dengan kedamaian, bukan permusuhannya, bukan kebencian. Kalau dia duduk bersama dengan orang yang tidak disukai, gak usah, aku pindah saja ke sana. Di gereja pun seperti itu kadang-kadangnya, enggak, aku lebih nyaman di sana, duduk sana aja. Dilihatnya mungkin ada seseorang yang mungkin tidak dia sukai. Di tengah-tengah keluarga juga, bagaimana kedamaian itu kita rasakan, kebersamaan itu, keharmonisan itu di tengah-tengah keluarga, rumah tangga. Yang saya katakan tadi, rasa takut karena rumah tangga diancam oleh perceraian, diancam oleh kehancuran
Karena masing-masing tidak mau ya untuk mengalahkan dirinya. Tapi keegoisanlah. Suami istri ingin berdamai, tapi tidak ada yang memulai. Ya, sama seperti berpacaran. Mungkin marahan ya, ada konflik. Sebenarnya rindu loh, untuk nelpon pun rindu ya. Rindu ketemu, tapi malu, jaim untuk memulai nelpon, WA atau apalah namanya itu. Ya. Sehingga ya dia tetap mereka menjaga, yaitu tadi jaga image ya, jaga gengsi padahal jaga harga diri padahal kehilangan harga diri ya. Tidak seperti itu. Bahkan di sini tadi orang yang bermusuhan pun bisa berdamai kalau keadaan kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah hidup kekudusan bagi orang yang kembali kepada Tuhan. Hidup kekudusan bahkan jauh dinyatakan di sana pada ayat 10 tadi, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegerangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Eskatologi jauh ke depan. Yesaya sudah melihat hidup orang-orang yang diselamatkan dalam Tuhan Yesus. Dia akan memperoleh kehidupan yang kekal, sukacita yang kekal, keabadian di sana. Dijanjikan kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Bukan hanya di dunia ini, tapi juga keabadian yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kuatkanlah hatimu, jangan takut, mari berjalan bersama Tuhan. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang memberikan kekuatan, peneguhan kepada kami. Pada saat ini kami mengalami situasi yang banyak membuat kami takut, gentar, khawatir melihat masa depan kami, meneruskan perjalanan hidup kami. Tapi firman Tuhan memberikan pengharapan kepada kami Tuhan, supaya kami kuat dan jangan takut. Karena Tuhan menjanjikan kepada kami, Engkau adalah penyelamat dan penolong kami. Engkau peduli dan maha kasih kepada kami. Hanya mengandalkan Engkaulah Tuhan, kami boleh mengatasi segala persoalan hidup yang kami alami pada saat ini. Secara khusus dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang membuat kami dan juga jemaat-Mu Tuhan terdampak dan terpapar COVID-19. Terima kasih buat firman-Mu pada saat ini Tuhan. Sehingga kami boleh kuat untuk meneruskan perjalanan hidup kami. Dan buat seluruh jemaat Tuhan juga. Engkau berkati mereka, Engkau kuatkan mereka Tuhan. Untuk berjalan bersama dengan Yesus. Terima kasih juga buat kebersamaan kami. Kami boleh bertemu di rumah ini Tuhan. Di rumah-Mu yang sangat suci ini. Dengan ibadah kami pada sore hari ini. Kami sangat merindukan kebersamaan ini. Karena itu berkatilah kerinduan seluruh jemaat Tuhan yang senantiasa rindu untuk bersekutu dengan Engkau melalui gereja-Mu ini. Berkatilah juga seluruh jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada saat ini, yang mungkin karena situasi kondisi yang mereka hadapi, faktor usia juga yang tidak memperkenankan mereka hadir di gereja-Mu ini. Tapi Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan sukacita kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami sakit penyakit di dalam tubuhnya. Dan pada saat ini mereka Tuhan dalam perawatan di rumah sakit maupun di rumah. Saudara kami Bapak Sabam Sirait, Ronald Irawan Sinaga, Sintua Edward Tambunan, Inang Nyonya Tesiahan Dini Asima Boru Manurung, Inang Nyonya MH Tambunan Boru Simajuntak, Amang Willer Manurung, Inang Nyonya Situa Jihasinaga Dewi Boru Marpaung, Inang Nyonya Bangun Pesiani Parleni Boru Tampu Bolon, Inang Nyonya Leni Tiamsa Papahan Boru Gultom,
Amang Dr. Andus Iwan, BM Tampu Bolon, Bapak Sintua Dr. Andus Morlan Budiman Siahan, Bapak Tony Nahal Hutapea, Bapak Pendeta Daulat Panjaitan, Bapak Ridwan Irianto Situmorang, Inang Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, dan juga yang tidak tertulis dan tidak bisa kami sebut satu persatu nama mereka. Tuhan jamah tubuh mereka, berikan kesembuhan dan juga kekuatan pengharapan hanya ada di dalam Yesus. Demikian juga kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang sedang merayakan hari kelahiran mereka pada minggu ini dan juga hari perkawinan mereka Tuhan di dalam minggu ini. Biarlah Tuhan Engkau semakin tambahkan sukacita kepada mereka dengan perpanjangan umur dan kesehatan dan berkat-berkat dalam rumah tangga mereka. Engkau berikan Tuhan cinta dan kasih dari Engkau untuk mengikat rumah tangga yang senantiasa takut dan mengandalkan Tuhan di dalam rumah tangga itu. Kami berdoa juga buat anak-anak Tuhan yang berencana menerima pemberkatan pernikahan dari Engkau. Biarlah Tuhan Engkau berkati nantinya rumah tangga yang akan Kau dirikan itu menjadi rumah tangga yang senantiasa takut akan Tuhan di dalam perjalanan rumah tangga mereka. Banyak hal yang ingin kami minta kepada Tuhan, tapi Tuhan tahu dan kami percaya Tuhan, Kau senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan dan yang menjadi dasar persembahan kita pada minggu ini diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk persembahan sebelah kanan boleh maju ke depan dari arah depan. Dari yang sebelah kiri dimulai dari belakang untuk memberikan persembahan ke belakang. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan bersandar kepada pengertianmu.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sama-sama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di tempat maha tinggi, Kau dapat diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Shalom.